Assalamualaikum, seneng banget bisa ketemu lagi di pembahasan kita kali ini. Gini, pernah nggak sih teman-teman lagi sibuk-sibuknya, tiba-tiba berhenti sejenak terus ngerasa, duh hari ini kok berat banget ya? Nah hari ini kita bakal ngebedah topik yang super relate sama keseharian kita, makna tersembunyi di balik ujian. Ini bukan sekedar teori kosong loh ya, tapi benar-benar sebuah mindset baru yang diambil langsung dari teks yang bakal kita telaah bareng-bareng hari ini. Yuk kita bongkar dan lihat apa sih sebenarnya yang lagi terjadi di balik layar kehidupan kita. Pernah nggak sih kepikiran, kok hidup rasanya nggak adil banget ya? Jujur aja deh, kadang kita ngerasa beban hidup tuh kelewat berat. Apalagi kalau kita lagi diuji sama sakit fisik. Badan udah capek banget, atau rentetan masalah yang datangnya bertubi-tubi. Wajar banget kok, ini pengalaman yang sangat manusiawi. Pasti kita semua pernah ada di titik terendah, ngerasa terpuruk, dan nanya-nanya sendiri, kenapa sih beban ini harus numpuk di pundakku? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Ketika hidup terasa berat. Ini adalah fase di mana segalanya seolah jadi beban yang gak ada ujungnya. Nah, di fase yang berat ini, biasanya pikiran kita kan udah 100% fokus ke masalahnya aja. Tapi, ada satu sudut pandang fundamental nih yang harus banget kita sadari. Allah itu sebenarnya lagi ngajarin sesuatu yang super berharga buat kita. Ya, beneran. Justru pas kita lagi ngerasa mentok, capek, dan sakit, disitulah proses pembelajaran tingkat tinggi lagi berjalan. Ujian yang kita hadapin itu bukan penderitaan acak yang gak ada artinya. Sang pencipta lagi ngasih kurikulum khusus buat kita. Pasti ada hikmah luar biasa yang disiapin, asalkan kita mau buka mata dan hati buat nerimanya. Dari pemahaman tadi, kita lanjut ke bagian kedua, menghargai nikmat yang terlupakan. Coba deh kita geser sedikit fokus kita ke hal-hal kecil di sekitar kita. Sering kejadian kan, pas lagi kena masalah, kita jadi buta sama apa yang sebenarnya masih kita punya. Coba kita bandingin dua kondisi ini. Di satu sisi, kita lagi diuji sakit, lapar, dan haus. Terus di sisi lain ada kondisi pas kita lagi sehat dan kenyang. Ambil contoh pas kita lagi demam tinggi deh. Bener gak sih baru kerasa betapa mahalnya nikmat sehat itu? Kita ngelihat orang lain bisa makan enak, minum seger, gerak bebas, terus dalam hati nyeletuk, wah ternyata sehat itu mahal banget ya. Sesuatu yang kemarin-kemarin rasanya biasa aja, tiba-tiba jadi barang mewah yang harganya nggak ternilai. Sama halnya dengan rasa lapar dan haus. Tiap hari kita pasti ngerasain lapar kan? Tapi perhatiin deh, gimana Allah tuh dengan gampangnya ngilangin rasa nggak nyaman itu cuma lewat sedikit makanan dan minuman. Seketika, tenaga kita balik lagi. Artinya apa? Rutinitas harian yang kita jalanin itu sebenarnya banjir nikmat yang luar biasa. Banyak banget nikmat yang kita anggap, biasa aja. Rutinitas yang monoton, padahal kalau dipikir-pikir lagi, nilainya itu gede banget loh buat keberlangsungan hidup kita. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga nih, rahasia di balik ketetapan. Yuk kita cari tahu soal kebaikan yang tersembunyi. Terus kenapa sih kita sering banget salah nilai kejadian di hidup kita? Nah, jawabannya ada di dalil Al-Quran ini yang jadi fondasi utama pembahasan kita. Yuk kita simak saksama. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, diwajibkan atasmu berperang padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Wah, ini fakta yang dalam banget. Ngingetin kalau kapasitas penilaian kita tuh bener-bener sempit. Kita bisa aja benci setengah mati sama suatu ujian, padahal di belakangnya ada kebaikan besar buat kita. Kenapa? Ya semata-mata karena Allah Maha mengetahui, sedangkan pengetahuan kita itu super terbatas. Jadi ayat tadi itu ngajarin satu prinsip hidup yang keren banget. Perasaan gak enak itu justru mendekatkan kita kepada Allah. Gak semua yang rasanya pahit itu otomatis ujungnya buruk loh. Seringkali malah sebaliknya. Lewat kejadian-kejadian yang bikin kita nggak nyaman itulah, ego kita ditekan. Kita jadi pribadi yang jauh lebih sadar diri, jauh lebih bersyukur, dan pada akhirnya punya hubungan spiritual yang lebih intim. Ibaratnya, ujian itu tuh alat yang paling ampuh buat balikin fokus kita ke Sang Pencipta. Lalu, gimana dampak praktisnya buat kita sehari-hari? Nah, ini bawa kita ke bagian keempat, menemukan ketenangan hati. Gimana caranya meraih kedamaian di tengah badai kehidupan? Tujuan akhir dari nelusurin materi ini pastinya buat kedamaian emosional kita dong. Punya sudut pandang yang benar itu bukan cuma soal nambah-nambahin wawasan aja, tapi tentang gimana kita ngerubah emosi dan respon batin kita. Jadi gini, kalau besok-besok ujian datang, langkah pertama, langsung alihin fokus teman-teman. Stop kebiasaan mikirin rasa nggak nyamannya aja. Jangan biarin pikiran nyangkut di pertanyaan, duh kok sakit banget, atau duh capek banget. Nah, langkah keduanya, ayo aktif cari hikmah tersembunyi di baliknya.
Tanya ke diri sendiri deh, sebenarnya apa sih yang Allah pengen aku pahamin dari rentetan kejadian ini? Ini tuh pergeseran besar, dari yang tadinya cuma sekedar bereaksi, jadi merespon dengan bijaksana. Kalau kita beneran bisa praktikin langkah-langkah tadi, dan paham sama ketetapan ini, wah, efeknya bakal luar biasa banget. Pertama, hati kita bakal jauh lebih tenang waktu nerima takdir Allah. Penolakan batin yang bikin capek itu pelan-pelan bakal sirna. Kedua, karakter kita otomatis berubah. Kita nggak akan gampang ngeluh lagi, soalnya kita sadar ada kurikulum yang lagi jalan. Terus yang ketiga, kita bakal jauh lebih gampang bersyukur atas hal-hal yang dulunya sering kita abaikan. 3 perubahan ini, percaya deh, bakal mentransformasi kualitas hidup kita secara total. Dan akhirnya, kita sampai di satu kesimpulan yang indah dan bikin adem banget. Setiap ketetapan, pasti ada kebaikan di dalamnya. Ini pesan inti yang wajib banget kita bawa tiap hari ya. Pas kita udah bener-bener ngeresapin hal ini, halangan apapun gak bakal lagi kelihatan kayak ancaman, tapi justru sebagai tanda cinta dan perhatian dari Yang Maha Kuasa. Allahu a'lam bisyawab, semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa sebarkan kebaikannya dengan tombol share, dan dukung kami dengan like dan subscribe.